Lancar, urusan cat pasti lancar. Slogannya kita. Kasih ya, Bos. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin al-zahirin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswaji wa aladhi wa dhurriyatihi syu'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ala dini wa ala kulli niyadin sholih wa liqadain al-qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini setelah sekian hari kita tidak berjumpa, malam hari ini kita semuanya kembali dapat melanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa bersama Toko Cat Lancar. Terima kasih kepada semua sahabat lancar yang telah menjadi konsumen setia Toko Cat Lancar. Menginfokan sedikit, malam hari ini adalah kajian online kedua saya bersama Toko Cat Lancar. Dan acara malam ini disupport oleh PT Jotun Indonesia sebagai produsen cat merek Jotun. Ayo, yang lain mau nyponsori, kontak asistennya Gus Miftah. Dan nanti sebelum akhir acara akan ada kejutan hadiah giveaway 1 juta. Dan yang pasti cat gratis untuk 6 masjid, bisa ngecat masjid lebih banyak. Pokoknya Toko Cat Lancar, urusan cat pasti lancar. Oke, kita ngaji. Malam hari ini saya tambahi kajiannya, kajian Wasiyatul Mustafa bersama Toko Cat Lancar dan belajar kisah hidup dari Mas Didi Kempot.
Karena saya masih banyak japrian tentang Masjid Kempot. Kalau 2 hari 3 hari yang lalu yang berpulang Masjid Kempot, yang sibuk saya melayani wartawan. Jadi semuanya beritanya ada Gus Miftah. Sebelum saya lanjutkan, saya minta hadiah Fatihah sekali untuk almarhum Masjid Kempot. Masjid Kempot, mudah-mudahan beliau kembali kepada Allah dengan jalan husnul khotimah. Beliau orang baik, kembali kepada yang maha baik, dan insya Allah beliau ditempatkan di tempat yang baik. Untuk almarhum Mas Didi Kempot atau Mas Didi Prasetyo, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi nanti kajiannya saya gabungkan, saya mix antara kajian Wasiatul Mustafa dengan kita berbicara kebaikan-kebaikan almarhum Mas Didi Kempot. Karena saya termasuk orang yang sangat kehilangan beliau. Saya orang yang sangat bersedih dengan meninggalnya Mas Didi Kempot. Dan saya kemarin sangat bersedih karena belum bisa melayat, karena pos-posisi saya tidak di Jogja. Sampai Jakarta saya dikabari beliau sudah tidak ada, dalam keadaan mendadak. Maka sekali lagi, seluruh sobat ambiar dan santri ambiar, ini apa? Sobat ambiar plus santri ambiar plus sahabat lancar. Wow, apik banget wih. Rasa cerewet, promosi ya, aku dibayar ya lah, gue orang bayar. Kan yang minimal soal itu pulsa, bro. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, sholli billail walau kajal bisyatin fal musolli billail asanun nasi wajahan. Ya Ali, doa Ali, sholli sholat sira billaili ing dalam waktu bengi. Walau kajal bisyatin lan senajan kaya ngepuh susu. Fal musolli mongko utawi wong kang salat billaili ing dalam waktu bengi iku asanun luwih bagus-baguse annasa menungso wajahan. Apa-apane wajahan wajahe. Wahai Ali, sholatlah kamu di malam hari walaupun cuma sebentar. Maka bagi siapa yang mau sholat di malam hari, itu dia akan mendapatkan wajah yang menyenangkan, sebaik-baiknya wajah di antara manusia. Iki solusi sing rumangsa rupa-rupamu elek kuwi ya toh, sing rupane pas-pasan. Senajan toh saya punya teori, orang itu kalau wajahnya jelek, insya Allah besok istrinya cantik. Belajar dari cerita dan kisahnya anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Anaknya Nabi Adam itu yang wajahnya cakep, laki-lakinya cakep, istrinya jelek. Modar wae sing ganteng kowe ya ta. Sing rupane elek malah bojone ayu. Lah, mila awakmu iki sing rupa-rupane elek tak dongake muga-muga bojone remuk. Jadi, kalau kemudian kita merasa wajahnya jelek, buruk rupa, sederhana saja. Bagaimana cara kita membuat tampan? Caranya menurut Rasulullah, wasiatnya kepada Sayyidina Ali adalah dengan sholat di waktu malam atau sholatul lail. Penak toh? Kowe bengi sholat, wudu yang sempurna, bangun jam 2 malam, sholat sama Allah. Maka coba kadang-kadang Anda lihat begini, kadang-kadang orang itu wajahnya pas-pasan ya. Wajahnya nggak ganteng-ganteng amat, nggak cantik-cantik amat gitu. Tapi kok kadang-kadang kita melihatnya dilihat itu menyenangkan itu loh, munawarah, berseri-seri gitu. Ya kan, ada kan wajah seperti itu loh. Jadi wajahnya kita orang ganteng gitu loh. Yo ayu yo ora itu. Tapi dilihat itu menyenangkan, menenteramkan, menyejukkan. Ini yang barangkali istilah kerennya itu inner beauty. Wah, apa iki? Inner beauty mergo ini dicat karo cat lancar ngono paling ini. Inner beauty, muncul nampak menyenangkan itu. Itu kenapa? Itu ternyata karena satu, biasanya dia menjaga wudhunya, kemudian yang kedua dia menjaga sholatnya, apalagi plus sholat malamnya. Saya sering ditanya, Gus Miftah, kalau saya tidak tidur, apakah saya boleh sholat tahajud? Kalau Anda tidak tidur, itu amalan yang bisa Anda lakukan bukan sholat tahajud, tapi qiyamul lail. Amalan qiyamul lail, ya prosesnya, amalannya sama dengan tahajud, tapi niatnya yang berbeda. Karena kalau tahajud itu wa minal laili fatahajjat, itu syaratnya harus tidur terlebih dahulu. Jadi kalau Anda tidak tidur, itu boleh untuk sholat malam itu, tapi namanya sholat qiyamul lail. Saya ulangi ya, qiyamul lail. Lah, salah satu keutamanya apa? Kata Rasulullah, walaupun Anda cuma sholat sebentar, sholat 2 rakaat saja, orang-orang seperti itu yang melakukan sholat di waktu malam hari atau dia tahajud atau apapun itu, ahsanun nas wajhan, adalah merupakan manusia yang wajahnya paling menyenangkan. Masya Allah.
Jadi mbak-mbaknya hari ini yang tidak kuat beli make up, tidak buat beli lipstick, tidak buat beli apa namanya kok pupur. Itu salah satu syaratnya gampang. Wudu sing tenanan, salat sing apik, sing sempurna. Insya Allah wajah kita akan diceriakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan di duit tapi wajahnya nang kene lho. Begitu salah repot toh, rupa-rupa mung wis ra duit, wajahnya jan wis ra nyenengke. Cangkeme mong bedudut terus, malah kaya bol pitik sing arep ngendok, wah serasik gitu loh. Makanya kita buat hidup ini menyenangkan, sumeh, senyum, wajahnya berseri-seri. Jadi rakyat kaya orang susah gitu loh. Kayak ilmu Kanjeng Nabi itu, ilmu Kanjeng Nabi itu kalau susah, beliau tidak tampak-tampakkan. Kalau senang ditambak-tampakkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau beliau senang, wah itu diworok-worok ke ngalor ngidul. Tapi kalau susah diam. Jadi wajah ini, maksud saya apa? Kalau kemudian kita susah itu jangan ditampak-tampakkan. Bahkan kalau bisa, hidup dan mati kita itu jangan membuat orang lain susah. Ini yang kita harus belajar dari almarhum Mas Didi Kempot. Almarhum itu hidupnya membuat senang orang sampai muncul apa namanya sobat ambiar, set boss, set boy, set girl. Sekian juta orang tersenangkan, terbahagiakan dengan lagu-lagu beliau. Dan luar biasanya apa? Begitu beliau meninggal, tidak membuat susah siapapun. Insyaallah. Saya punya cita-cita yang sama. Saya bisa meninggal kayak Mas Didi Kempot. Artinya apa? Tidak membuat susah orang lain. Kan kadang-kadang ada itu kan. Orang itu kalau mati membuat susah orang lain. Wis uripe ra tau nyenengke wong, mati ini gawe susah wong. Kuwi lak celaka kuadrat gitu. Makanya ketika saya ditanya sama wartawan, bagaimana menurut Gus Miftah meninggalnya Mas Didi Kempot? Satu, saya sangat kehilangan. Dengan cara meninggal beliau seperti itu, saya meyakini beliau itu adalah orang baik. Ciri-ciri orang baik itu kalau meninggal tidak membuat repot. Saya begini ya, ini saya mau ngomong serius ya, kawan-kawan begini. Saya itu punya 3 teman dekat. Ini hari ini mereka telah berpulang semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Usianya hampir sama dan cara meninggalnya sama, dadaan semua. Ya Allah. Dan semuanya pernah ke pondok, semuanya dekat dengan saya. Yang pertama, almarhum Bugiyakso. Almarhum Bugiyakso ini seorang seniman. Kalau Anda sering dengar lagu itu, ono tangis kelayung-layung tangis wong atine bingung. Itu mohon maaf. Itu lagu yang dipopulerkan oleh almarhum Bugiyakso. Bulan Ramadan, beliau masih buka puasa bersama di pondok bersama para anak-anak yatim. Ya kan? Kemudian sebelum lebaran saya masih ketemu beliau. Hamil 1 lebaran, saya sama anak saya berangkat ngaji ke Taipei, Taiwan. Saya masih pamitan dengan beliau. Beliau tanya sama saya, beliau manggil saya Dimas. Dimas majeng tindak pundi? Saya mau ke Taiwan, Kang Mas. Saya ada acara ngaji di Taipei. Kapan pulang? Nanti insya Allah hari kedua saya udah pulang dari Taipei. Saya kangen sama Gus. Saya pengen badan saya kecil kayak Gus. Saya bilang, Kang Mas harus puasan Daud kayak saya. Puasan Daud kayak saya supaya badannya kecil. Oh ya Gus, segera pulang ya, nanti kita ketemu di Ujang. Ya Kang Mas. Dah. Akhirnya saya lebaran. Beliau juga masih lebaran di Yogyakarta. Masya Allah, saya teringat almarhum Bugiyakso ini. Paginya beliau sholat di masjid di Donoharjo sana, rumah beliau itu. Kok Donoharjo toh? Omanya gitu lali mana aku. Beliau sholat Id. Siangnya beliau masih silaturahmi. Tapi malam lebaran, menurut cerita istrinya, begitu saya datang ke rumah beliau itu kan sering bulan gitu loh. Bahkan beliau waktu itu bilang sama istrinya sama anak-anaknya, itu loh, ada Eyang Jenderal Sudirman main ke rumah, ngawe-ngawe bapak gitu. Dipikir keluarganya ini cuman guyon gitu loh. Mas Bugiyakso bilang begitu ya. Ini yang saya cerita istrinya. Itu loh, ada Eyang Jenderal Sudirman main di rumah. Eyang ngawe-ngawe bapak, ngajak bapak pergi. Istrinya bilang, bapaknya senengannya kok guyon wae toh gitu. Ya, paginya beliau masih sholat, siangnya masih silaturahmi, sorenya masih nerima tamu. Anaknya ini mau pulang ke Bogor kalau nggak salah, pamitan sama almarhum. Bapak saya pulang ke Bogor ya. Mas Bugiyakso jawab, kamu nggak usah pamitan, bapak juga mau pergi jauh kok gitu. Jawabannya seperti itu. Ya Allah. Setelah Isya, keluarga beliau itu nggak senang menyenangkan keluarganya. Wih, orang kaya awakmu senengannya nyenengke bojone wong. Menyenangkan istri dan anak-anaknya. Nonton film.
nonton film. Saya lupa waktu judul filmnya apa, Transformer apa lah. Aku ora dong ngerti ngomong Upin kok. Transformer apa itu. Pulang dari nonton film jam 10 malam, beliau ngersake dahar rawon. Saya masih ingat betul istrinya cerita sama saya. Bu, aku pengen mangan rawon, Bu. Istrinya jawab, "Nggih, Pak, kula masake." Dan wallah saya menjadi saksi betapa harmonisnya keluarganya Mas Budi dengan istrinya. Istrinya ini nggak pernah matur, nggak boso sama Mas Budi Akso. Ngomongnya halus matur, "Nggih, Pak, kula masake." Gitu. Akhirnya setengah 11 matang makanannya, Mas Budi Akso dahar. Sekitar jam itulah pokoknya dahar. Makan rawon banyak. Istrinya tanya, "Kok tumben toh, Pak? Daharnya kok kata banget, makannya kok banyak banget?" "Iya, Ibu, rawonnya enak banget. Sopo ngerti aku mangan rawon terakhir." Masuk kamar, baru masuk, suara TV-nya besar, didodok sama istrinya, karena istrinya ingat Mas Bugiarso belum nunjuk vitamin, belum minum vitamin. Didodok, begitu didodok nggak ada respon. Lah ini keluarga mulai panik, ada apa? Kemudian masuk memutar dari pintu yang satunya, karena kamarnya Mas Bugiarso itu ada 2 pintu kalau nggak salah waktu itu. Ada di atas kamarnya. Begitu masuk, ternyata Mas Bugiarso sudah bersandar di depan pintu. Dibawa ke rumah sakit, beliau sudah tidak tertolong. Masya Allah. Orang baik. Dan Mas Bugiarso itu apa? Orangnya dermawan. Ya Allah. Makanya orang dermawan itu lebih hebat daripada orang alim tingkatannya. Lebih hebat daripada orang alim ibadah. Alim ibadah itu yang mendapatkan pahala cuma dirinya sendiri tok. Karena dia ibadah, sujud, sholat, yang mendapat pahala dia tok. Tapi kalau orang dermawan, subhanallah, yang mendapatkan kebaikannya adalah orang lain. Semuanya mendapatkan kebaikan dari orang dermawan. Satu Mas Bugiarso. Saya doakan beliau husnul khotimah. Amin. Ya Allah. Saya kangen dengan Mas Bugiarso. Beliau orang luar biasa. Beliau selalu support saya ya. Kebaikan-kebaikan beliau luar biasa. Kemudian yang kedua siapa? Ini juga seperti itu. Sangat dekat dengan saya. Dan ini kebetulan dulu juga kenal dengan Mas Bugiarso yang kenalin saya. Siapa? Almarhum Ki Entos Susmono. Dalang fenomenal, legenda dalang dunia, tidak ada Indonesia. Beliau pernah tampil di Eropa, beliau pernah tampil di Belanda, beliau pernah tampil di Jerman. Betapa dekatnya saya dengan beliau. Beliau setiap sebulan sekali ngaji ke pondok, ngaji sama saya kitab hikam. Beberapa saat sebelum meninggal dunia, sehari sebelumnya telepon saya. Hari itu beliau masih ngisi pengajian dengan menggunakan wayang santri. Karena ciri khas beliau wayang santri itu. Wayang santri itu produknya beliau. Wayangan. Habis asar, beliau masih dahar. Begitu mau pindah ke tempat pengajian lain, beliau merasa tidak enak badan. Muntah-muntah, masuk ke rumah sakit. Istrinya telepon saya, "Gus Miftah, Mas Nus mendingan doakan." "Kenapa, Mbak?" "Beliau sakit, masuk rumah sakit barusan." Anaknya Mas Haryo waktu itu ketika saya mau berangkat ke Solo juga WA. Beberapa saat kemudian, "Abah, mohon doanya, Mas Abah Entos sudah tidak ada." Mendadak. Dan beliau, subhanallah, orang dermawan. Mas Entos itu kalau tanggapan wayang dibayar ratusan juta. Itu orang teman-teman beliau, dalang, sinden, pelawak yang nonton, semuanya dikasih uang sama beliau, dibagi-bagi. Jadi saya menjadi saksi betul almarhum Ki Entos. Beliau itu kalau wayangan ditanggap ratusan juta, yang dibawa pulang ke rumah itu nggak sampai 50 juta. Uangnya di mana? Dibagi-bagikan kepada kawan-kawannya. Orang yang sangat dermawan. Wallah, saya menjadi saksi. Saya sering membawakan uangnya almarhum Ki Entos Susmono. Setiap kali ada orang, "Gus, tolong itu dikasih." Wallah. Dan hari ini kembali saya kehilangan teman dekat saya. Siapa? Mas Didi Kempot, Mas Didi Prasetyo. Masya Allah. Bagaimana kemudian beliau itu orang yang sangat sederhana. Saya terakhir beliau 2 kali ngaji ke pondok. Barangkali Anda bisa lihat di YouTube itu. Beliau itu ketika datang ke pondok, jamaah buahnya ribuan seperti itu. Cuman di depan rumah, beliau bilang sama santri saya minta kopi, saya minta teh gitu. Itu yang melayani jamaah kita panitia pengajian namanya Pak Wiratno. Itu yang buatin kopi. Beliau duduk kelekaran di depan itu loh, di tikar itu loh. Melayani orang-orang minta foto, ya Allah. Melayani orang minta foto, Mas almarhum Mas Didi Kempot. Akhirnya beliau manggung di sini sama saya ngaji di pondok di depan masjid ini. Ketika kemudian waktu itu pemberitaan saya dengan Mas Didi Corbuzier sangat-sangat kencang, beliau telepon saya sebulan sebelum beliau viral kembali ini ya. Beliau udah orang terkenal dari dulu. Tapi yang namanya orang kerja itu kan kadang-kadang ada agak turun macam-macam.
Beliau telepon saya, Gus Miftah. Nggih Kang Mas, saya manggil beliau Kang Mas. Kang Mas, mbok kula didongake melu-melu viral kaya jenengan supaya saya banyak tanggapan. Nggih Kang Mas, jenengan kula dongake muga-muga jenengan kondang, bahkan lebih kondang daripada saya, lebih hebat daripada saya. Nggih Gus itu. Dan sebulan kemudian sampai hari ini yang Anda lihat begitu luar biasa. Maka begitu manggung di Ponorogo beliau bilang, "Terima kasih ya Gus, kemarin mendoakan saya." Walaupun saya yakin itu doa semua orang yang akhirnya membuat beliau seperti itu. Dan yang luar biasa, begitu hidup beliau berubah, ratusan tanggapan dengan sekian banyak waktu yang beliau habiskan untuk menghibur orang. Beliau tidak sombong, beliau tidak berubah, hidupnya tetap sederhana, beliau humble. Subhanallah, ini orang-orang yang luar biasa. Dan meninggalnya sama-sama kita tahu. Saya di chat sama Mbak Ian, istri beliau. Sahur itu masih membangunkan saya, Gus. Dek, tangi, anak-anak diajak sahur, lendo, ayo sahur. Dan kalimat itu masih diingat betul sama istrinya. Ternyata pagi hari itu beliau sesak nafas, kemudian dibawa ke rumah sakit, sudah dalam pelukan Mbak Ian ini karena beliau sudah tidak sadar diri. Di rumah sakit 15 menit beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Allah lebih menyayangi Masih di Kempot. Masya Allah. Setiap kali saya ditanya sama wartawan, pernah nggak Masih di Kempot itu mengeluh sama Gus Miftah atas sakitnya? Wallah, beliau itu nggak pernah sambat tentang sakitnya. Beliau tidak pernah mengeluhkan sakitnya. Padahal kata Mbak Ian sudah 2 tahun terakhir ini beliau itu sesak nafas. Tapi beliau tidak pernah mengeluh. Ketika saya meyakini kenapa Masih di Kempot tidak pernah mau mengeluh. Beliau tidak mau merepotkan orang lain. Beliau tidak pernah mau menyusahkan orang lain. Kadang-kadang beliau menerima job itu karena tidak enak membuat kecewa orang lain. Masya Allah. Sebenarnya beliau tahu bahwa beliau itu capek, lelah. Tapi karena beliau tidak berani mengecewakan orang lain, akhirnya job-job itu diterima. Kayak nggak kenal lelah. Dan bagaimana kemudian kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh almarhum, sama-sama kita tahu. Donasi di Kompas TV. Berapa kemudian ketika beliau menggalang donasi, uang yang dihasilkan? Masya Allah, 7,3 miliar dalam hanya waktu sekian jam. Rak Miftah ora iso kaya ngono. Wong kowe nonton aku mau gratisan kok, iso mau tuku kuotae pas-pasan kok. Arep miliaran itu. Masih di Kempot bisa memberikan donasi 7,3 miliar. Itu yang hanya di Kompas TV, belum di tempat-tempat lain, belum di acara-acara lain. Dan maka kemudian wajar saja kalau Allah memanggil dengan cara yang indah, dengan cara yang menyenangkan, kematian yang tidak menyusahkan, kematian yang tidak merepotkan. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sangat dermawan, beliau adalah orang yang sangat-sangat baik. Beliau bangun masjid untuk istrinya, tanda cinta untuk istrinya. Maka hari ini kemudian kalau ada orang mempertanyakan agama Masih di Kempot, apalagi ada orang yang nyebar hoak, ada foto di dalam peti, menggunakan jas, menggunakan dasi disebar, katanya itu almarhum Didi Kempot, naudzubillah min dzalik. Saya sampaikan malam hari ini, tolong yang nyebar foto itu Anda tobat, itu hoak. Masih di Kempot dari rumah sakit dibawa pulang, begitu nyampe rumah beliau disolatkan, dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, sampai pemakamannya, kain kafannya semuanya menggunakan syariat Islam. Makanya saya marah kepada yang membuat hoak itu. Kenapa Anda membuat hoak? Orang sudah mati masih kamu fitnah. Itu bukan jenazahnya Masih di Kempot yang menggunakan dasi, yang menggunakan baju di dalam peti. Sekali lagi, ini orang-orang yang masih cerewet saja. Saya jawab, itu bukan jenazah almarhum. Beliau dikafani secara muslim, secara Islam, disolatkan secara Islam, didoakan secara Islam, dan dikuburkan secara Islam. Jangan lagi diperdebatkan. Bahkan hari ini saya malu. Saya tadi sudah minta izin sama istrinya. Mbak, mohon maaf. Ini kan ada orang mengatakan Masih di Kempot itu mu'alaf dari tahun 1997. Saya bilang, kayak kemarin podcastan saya sama Mas Didi Corbuzier juga di YouTube hari ini yang tayang. Saya bilang mu'alaf dari 1997. Istrinya Mbak Ian tadi bilang sama saya, sebenarnya Gus, Papa itu Islam dari lahir. Beliau sudah menjadi seorang Muslim dari lahir. Ya Allah. Maka kebaikan-kebaikan beliau ini perlu kita contoh. Manggung sama saya terakhir kali di Kendal, di tempatnya Mbah Din.
Mbak Tim, ketika resepsinya Gus Alamuddin, saya masih satu panggung sekitar 1-2 bulan yang lalu lah, 2 bulan sebelum Ramadan, 2 bulan sebelum Ramadan. Mas Di Kempot bilang sama saya berbisik, api ya Gus ya, sobat ambyar versus santri ambyar. Doakan ya Gus, secepatnya saya akan main ke pondok lagi, mau ngaji sama Gus Miftah lagi. Saya besok pengen umroh bareng Gus Miftah. Tapi ternyata takdir berkehendak lain, Allah lebih sayang kepada Mas Di Kempot. Jadi kawan-kawan ya, please lah, soal agama Mas Didi Kempot ini tolong anda jangan fitnah beliau. Tolong jangan fitnah Mas Didi Kempot. Beliau orang baik. Beliau orang baik. Udahlah, kita doakan saja, itu kita doakan saja. Nggak semua orang mempunyai potensi seperti Mas Didi Kempot. Tapi kita sebenarnya punya kesempatan yang sama. Beliau membahagiakan sekian banyak orang. Dan beliau orang dermawan. Kehidupan beliau ketika jadi orang sukses tidak berubah. Sayang kepada anak dan istrinya. Setiap kali dia minta tolong sama krunya, minta diambilkan air mineral, begitu diambil, dibukakan, Mas Didi Kempot pasti mengucapkan terima kasih ya. Itu sederhana loh. Sederhana banget, sangat-sangat sederhana. Maka kawan-kawan, kita yang cepat atau lambat akan menyusul kepergian Mas Didi Kempot, akan menyusul beliau ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kajian Wasiatul Mustafa malam hari ini, kita jaga sholatnya. Kita jaga sholatnya. Sekian banyak orang yang meninggal dunia hari ini minta sama Allah supaya dikembalikan di dunia. Untuk apa? Untuk kembali bersujud. Tetapi kesempatan itu sudah tidak ada. Maka Ramadan ini jangan kemudian kita sia-siakan. Jangan pernah kamu tinggalkan sholatmu. Aku lah nganti wani ninggal sholatmu. Pertanyaanmu, gajimu ki piro? Kowe iki dibayar piro kok wani ninggal sholatmu? Please deh, rungokno kupingmu. Wih, sing derek ngaji sama Abah, mbok Al-Kintilia, mbok sahabat Gus Miftah, mbok pengajian Gus Miftah, please anak-anakku, jangan pernah tinggalkan sholatmu. Tambahi dengan sholat malamnya. Karena orang-orang yang sholat malam ini insya Allah wajahnya akan dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mila kok sing moro-moro elek ya santai wae, wudu sholat insya Allah. Kamu kalau wajahnya jelek jangan takut untuk mencintai. Orang yang wajahnya jelek itu jangan takut untuk mencintai, karena yang seharusnya takut itu adalah yang kamu cintai. Ya gitu ya. Jam 10 saya mau baca pertanyaan-pertanyaan dulu. Alhamdulillah di Facebook 4.000 ini Pak Faiz. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Saya masuk ke pertanyaan ya. Oke, pertanyaan pertama dari Alex Maman 1203. Gus, kalau tahajud sebelum sahur boleh? Dan jam berapa sampai jam berapa waktu sholat tahajud? Sampai sebelum subuh, sampai sebelum imsak lah, itu pasti boleh. Anda sebelum sahur bangun tidur, sholat tahajud boleh. Habis sahur masih ada waktu sholat tahajud boleh. Sebelum fajar masih boleh untuk sholat tahajud. Ya, masih boleh. Santai aja. Pertanyaan dari Facebook. Di Facebook mau oke ya. Saya bagi di Facebook pertanyaannya oke banget malah. Oke, Sven. Kembali ke lagi dari The Mas Day. Mohon maaf Gus, itu pada pertanyaan tentang hadis yang membahas dukhon Gus. Ayo, saya sudah jawab dari kemarin. Katanya 15 Ramadan akan terjadi kiamat. Katanya akan ada meteor yang jatuh ke bumi. Kita buktikan, mau tinggal besok saja kok. Ayo buktikan deh gitu loh. Dan yang kemarin ngomong tolong tanggung jawab ya, bahwa tanggal 15 Ramadan itu akan terjadi seperti ini. Iya. Tetapi pertanyaannya tahun piro itu, tahun berapa itu nggak disebutkan. Maka Anda jangan nakut-nakuti orang. Sukanya kok nakut-nakuti orang. Makanya kita buktikan, tinggal besok pagi akan ada apa tanggal 15 Ramadan. Anda yang pernah mengatakan dunia ini akan berakhir 15 Ramadan, akan ada meteor yang menghantam bumi, biar dan seterusnya. Ayo kita buktikan besok pagi. Cuman memang ada satu hadis, kalau ada 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat, tolong besok pagi ya, habis sholat fajar, kata Rasulullah, habis sholat fajar semuanya masuk rumah.
Makanya besok santrinya Gus Miftah habis subuh gak ada yang di luar, semuanya masuk rumah, pintunya ditutup besok pagi. Tapi ini gak ada kaitannya dengan soal kiamat dan sebagainya. Kita hanya minta selamat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka sekali lagi, yang ngomong kemarin besok tanggal 15 Ramadan terjadi kiamat, kita buktikan besok. Ayo kowe, ndang tobat oh. Ayo, ndang istighfar oh. Ndang minta maaf sama Allah. Sing mesake ndang jumbo, sing jumbo mesake garis esuk urung duwe bojo. Mesake. Saya kemarin tanya sama orang, Gus, mas kawin itu apa yang paling bagus? Semua mas kawin bagus, tapi ada satu mas kawin yang tidak disukai oleh wanita. Apa mas kawin yang tidak disukai oleh wanita? Mas kawin lagi. Merongos lah bojomu rapi meneh. Ya. Besok pagi jangan keluar rumah, habis sholat subuh ditutup pintunya, ada sela-sela ditutup sambil berdoa. Ya. Hari Jumat jatuh 15 Ramadan. Oke ya. Seneng anak meden-medeni jamaah. Ya biasa-biasa wae gitu. Dari Irfando. Ini gantian Facebook dulu. Animu selalu di hatimu. Oh, boh, enggak jeneng jan. Kayak gue duwe ati. Mungkin kamu tuh kayak seperti pohon pisang toh. Apa itu pohon pisang? Punya jantung tapi nggak punya hati. Mesake. Terus gimana caranya mengirim doa buat leluhur saat berhalangan? Benarkah nggak boleh membaca Al-Fatihah? Boleh, tapi kamu jangan pegang Al-Quran. Diniati dzikir. Maaf ini muskilah. Sholawatan nggak apa-apa. Boleh. Ya. Saya kemarin ini ada Mas Hamid. Ini Mas Hamid ini salah satu hufat kita yang setiap minggu paling di sini. Itu beliau yang nulis di Facebook. Teman-teman dekat Gus Miftah kembali kepada Allah. Waktunya sama. Dan nanti saya sampaikan ya, Mas Entus, Mas Bugiakso, Mas Didi Kempot itu umurnya hampir sama. Mas Entus 52 tahun, almarhum Bugiakso 52 tahun, Mas Didi Kempot 52 masuk 53. Masya Allah. Makanya saya sudah cepat atau lambat saya pasti akan nyusul. Sama halnya dengan kiamat. Kiamat itu pasti, tapi tidak seorang pun yang tahu kedatangannya. Kalau cuma ciri-cirinya banyak disebutkan oleh Rasulullah, tapi tahunnya, kapannya tidak pernah disebutkan. Maka tolong jaga, jangan nakut-nakuti jamaah ya. Oke ya. Nyambi dodolan cat bagus. Ya luweh toh. Gue ya ora bayari aku cerewet garek nontonnya kakean trigus. Wis ora melu nyangoni, mung garek ngaji, nontonnya trigus tak kandake Pak Jonet ceria. Aku bocahmu bro, podio Mas Jonet panjang umur nggih sehat-sehat. Aku kan dibayari pulsa karo toko cat lancar, aku ora bayari ceges. Sengit tau. Ya, dari Instagram 4.300. Oke. Gus, tata cara sholat tobat yang benar gimana? Yang pertama, kalau kita mau tobat, yang pertama menyesali, menyadari bahwa yang dia lakukan salah. Aku ini salah. Sadar, aku ini salah gaweane mabuk, aku gaweane zinai, salah aku. Tidak hanya sekedar menyadari, tetapi apa? Tetapi menyesali. Kowe sadar orang menyesal, hal yang dibaleni meneh. Sadar, menyesal. Ada. Kemudian apa? Sholat tobat. Kalau ada kaitannya dengan hak Bani Adam sesama manusia, gampang. Datangi orangnya minta maaf. Kowe juga sandale umpamane, sandale Pak Oti cat lancar iki, wong nonton apa rai. Nyolong cat lancar umpamane, kamu tobat. Ya Allah, saya sudah nyolong toko cat lancar ya Allah. Yang saya ambil apa? Yang saya ambil catnya bukan tutupnya. Goblok malah ngomong tutupnya umpamane. Kamu harus datang ke toko cat lancar minta maaf. Caranya seperti itu, ya. Kemudian sholat tobat sama dengan sholat tahajud, cuman niatnya yang berbeda, gitu, ya. Mungkin ora iso ngewangi aku ngaji iki mbok ya rasa kakean cerewet, wis ora nukokke pulsa, cerewet wae. Dongake bojomu keh kapok malah amin iki cangkeme. Nah, pertanyaan dari Ramadhani A69, Gus nek mboten salat Jumat 3 dinten napa niku kafir. Lah Jumat ki ana 3 dina, Jumatan 3 dina kuwi malah goblok. 3 kali Jumatan maksudnya fahuwa munafikun. Jumat ana ping 3 dina. Barang siapa salat Jumat di hari Sabtu maka dia termasuk orang yang tersesat, ya. Iya, pertanyaan ini menggareng guyu lambemu ki cacah.
Gus, apa kerja mencari nafkah itu termasuk ibadah? Iya, dari Ahmed Rozi. Ibadah. Makanya kalau Gus Miftah kemudian hari ini ngaji, ini ada sponsor di belakang, ya aku nyambut gawe plus ibadah. Oh, santriku santriku wong 200 mulai separuh. Aku ora nyambut gawe, kok bayari, wong ngirim beras yo ora tau. Nanti pintunya kembali dibuka sekitar jam 6 ya, besok pagi ditutup pintunya semuanya, masuk ke dalam rumah, banyak istighfar. Bila perlu selimutan di dalam kamar, ditutup semua pintu-pintunya, banyak sholawat. Kemudian kalau mendengar suara gemuruh, itu membaca 3 kalimat, Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Subhanal Kudus. Kemudian ketika adalah Rabbunal Kudus. Nanti buka pintu sekitar jam 6 lah. Bismillah ya. Sedekah yang paling utama, sedekah ke saudara sendiri apa fakir miskin? Dari Bunda Fadil. Kepada saudaranya sendiri yang fakir miskin. Lah dulurmu fakir miskin, ya dulurmu disedekahin dhisik. No. Lah dulurmu sugih, ya sedekahnya kepada fakir miskin. Ngono lho. Senget aku lak sing bedani. Dodolan cat ya man. Gue ya pengen ditampil kene ya rene yo. Ngontak Mas Andri kuwi, santriku. Mas Andri, aku duit 1 miliar ngono. Ora mung cerewet wae. Kalau sudah imsak gimana Gus tahajud? Sebenarnya kan batas waktu habisan itu kan subuh. Kalau memang belum tahajud 2 rakaat tambah witir gak ada masalah, boleh-boleh saja ya. Ya. Caranya minta maaf ke almarhum bapak saya yang sudah meninggal, dipanggil Allah gimana? Kos dulu saya masih jadi anak durhaka. Kamu banyak doakan orang tuamu, banyak sedekah untuk orang tuamu. Boleh nggak seorang anak itu sedekah atas nama bapak ibunya yang sudah meninggal? Boleh. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu mengatakan, inna ummi qad matat, sesungguhnya ibu saya telah meninggal. Afa yang fawa ing tasaddaqtu anha, wa Rasulullah, apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama bapak ibu saya yang sudah meninggal? Apa jawaban Rasulullah? Qala na'am, ono manfaati. Maka kalau hari ini kamu ingin berbakti kepada orang tuamu, kamu dulu merasa belum bisa berbakti, belum bisa birrul walidain, salah satu caranya adalah dengan banyak mendoakan, banyak berbuat baik untuk kedua orang tuamu, salah satunya sedekah, menyambung silaturahmi dengan saudara-saudara bapakmu, dengan teman-teman bapakmu. Insya Allah uripmu berkah. Amin. Dari Instagram, ayo. Ini Gus, masjidku butuh cat, iki piye? Ya wis iki bonet 36, tolong langsung japri ke nomornya Mas Andre yang ada di bio-nya Gus Miftah. Ada tulisan itu, silakan atau japri ke toko cat lancar, kamu bilang aja saya jamaah Gus Miftah tadi malam. Nanti langsung kita kirim 5 pil cat untuk ngecat masjidmu, ora usah bayar. Ini ya tolong ya Mas Bonet, tak screenshot iki. Bonet. Kok jenengmu elek banget toh? Bonet. Walah, mbok jeneng liyane to lele ini. Jenengmu elek banget. Ya nanti Mas Bonet tolong WA santrinya Gus Miftah yang nomornya ada di bio. Nanti malam hari ini saya akan bagi 30 pil, kepil apa toh? Pil. Cat. Lah nanti satu masjid tak kasih 5. Yang pertama dapat tadi Mas Bonet, ya. Karbonet apa-apa ya jenengmu elek banget iki, ya rupamu yo ganteng malan kuwi. Ini Al-Quran 9090 Gus Subhanal Kudus Rabbunal Kudus dibaca besok pagi kalau kamu mendengar suara-suara yang aneh ya, dibaca besok pagi. Oke. Arfira selalu setia. Kalau doanya besok dengar suara gemuruh Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus 2 kali ditambah dengan Rabbunal Kudus. Insyaallah semuanya selamat. Amin. Ya. Wes gak usah takut berlebihan. Kita siapkan amal terbaik kita untuk apapun yang terjadi.
Dari RMNDNI A69, Gus kula tak sakit tobat napa mboten? Selama belum mati kamu mesti ada kesempatan bertobat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam mempunyai salah, dosa, dan sebaik-baik orang bersalah dan berdosa adalah bertobat. Bina Sumberan, Gus masjid kula butuh cat pripun? Oke, Bina Sumberan dapat cat. Bina Sumberan, tulisan dari BHINA Sumberan Facebook. Nah, nanti tolong kamu WA ke nomor HP Mas Andre yang ada di bio Instagramnya Gus Miftah. Kamu masjidmu langsung saya kasih 5 pil cat. Oke Gus Miftah. Tapi bukan dari saya dibantu toko cat lancar. Ngono cerewet wae dodolan cat atau apa cangkem sengit tahu. Ya Mas Bina Sumberan. Nanti langsung kontak Mas Andre sama Mas Bonet tadi. Masih ada 4 yang butuh cat, langsung silakan. Nah, 4 cat, masih 4 paket. Oke ya. Gus, kalau besok benar-benar terjadi gimana? Ya saya ikut tobat toh. Melakukan gimana terus. Minta maaf sama Allah, baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, umpami benjeng bener-bener kiamat, saya minta maaf kepadamu ya Allah. Ampuni dosaku, ampuni kesalahanmu. Udah toh, jangan berlebih-lebihan, ya. Oke, lanjut di Instagram. Wah, ini codot lagi. Gus, bagaimana cara meluluhkan hati wanita? Dari Hanif Mustafa. Alah, wong wedok rasakan mau gombali. Buktikan kalau kamu memang cinta sama perempuan itu, pilihannya cuma satu di antara 2, halalkan atau tinggalkan. Ngono. Maka berbukalah dengan yang setia, karena yang manis belum tentu setia. Langsung jomblo-jomblonya betul. Berbukalah dengan yang ada, karena yang manis belum tentu ada. Codot. Kemudian yang mendapatkan paket cat ketiga, Mas M Fathul IB. Musola saya belum dicat. Kamu langsung japri. Ya. Langsung japri ke WA-nya Mas Andri. Namanya M Fathul IB Facebook. Oke, sapian aku ngaji cek meneh cat. Sekali lagi, besok pagi masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar, bila perlu selimutan ditutup pintunya. Kamu baca ketika ada suara gemuruh, Subhanal Kudus 2 kali. Kemudian ditambah dengan 1 kalimat Rabbunal Kudus. Ya, wes tak ulang-ulangi dulu. Apakah saya masih bisa tobat dalam waktu semalam apa enggak, Gus? Masih bisa. Selama masih ada nyawa, masih ada kesempatan. Ya, minta maaf sama Allah. Gus, lebih penting mana orang tua atau guru? Wildan Ilmu Barok Ahmad. Wong tua penting, guru ya penting. Orang tua itu yang melahirkan kita dari alam lain ke alam dunia. Guru itu yang mengangkat derajat murid dari alam dunia ke alam langit. Dua-duanya penting. Maka jangan sampai kamu menghormati gurumu, tapi kamu melupakan orang tuamu. Hormati orang tuamu dan hormati gurumu. Insya Allah enak hidupmu. Oke, satu lagi pertanyaan, nanti Juragan Cat mau nongol 5 menit. Dari Alex Maman 1203, Gus, khasiatnya setiap habis sholat selalu baca Yasin apa ya, Gus? Sering saya baca Yasin, Gus. Alhamdulillah. Kawan saya dari Tanjung Priok, Mas Ahmad Saroni, beliau saya ketika ditanya amalannya apa sehingga sekarang menjadi orang kaya, padahal dulu dia hanya seorang sopir. Ternyata amalan beliau adalah membaca surat Yasin. Wis tak dongake, muga-muga rezekimu kaya Mas Ahmad Saroni. Kalau tanya nomor HP yang bisa dihubungi soal cat tadi, di bio Instagram. Larang du Instagram ya merongos kowe. Hari gini nggak du Instagram. Tolong kalau pakai Instagram, pakai Facebook, ojo aneh-aneh. Hari ini orang aneh-aneh memaki Rasulullah, memaki Siti Aisyah, ngeprank, nggak isi sembako, isi sampah. Jadi karep mungkin dua apa cacah itu loh. Ya.
Gus Miftah, adakah jodoh buat saya? Ada, ini Mas Andre di depan saya, santri jomblo. Oh, lanang ting isom. Tak mikir wedok. Mana jomblo Andre Rasida Andre? Nah, oke, sebelum saya lanjutkan, saya minta waktu 5 menit. Saya mengundang juraganya toko Cat Lancar. Tapi kok belum masuk, Pak Faiz? Belum ada. Ya, oke. Gitu ya. Tukar menukar hukum uang baru hukumnya apa? Kalau kamu niatnya beli itu nggak boleh ya. Itu riba ya. Uang sama uang kok soalnya itu loh. Tapi kalau kamu sekedar nukar kemudian ngasih jasa itu barangkali masih bisa. Tapi kalau saya meyakini masih riba sih itu. Sebenarnya kan bagi uang lebaran itu harus uang baru ya. Ya sudah lah uang lama ya nggak apa-apa dibagi, nggak harus baru kok. Daripada kemudian ada cara tukar menukar seperti itu yang berpotensi riba ya, mendingan nggak usah. Uang lama juga nggak apa-apa kok. Kalau saya disuruh milih uang 2.000 baru sama uang 100.000 lama ya saya pilih uang 100.000 lama lah. Untuk apa baru mau ya? Jangan kemudian Anda pengen viral hari ini yang aneh-aneh. Naudzubillah min dzalik. Hari ini saya terpaksa posting orang yang menghina Siti Aisyah. Akhirnya ditangkap sama polisi. Gorontalo, kurang ajar kok. Ngeprank isi sampah, ngeprank di sini 2 miliar, nopo ngeprank di sini Cat Toko Lancar, ngono apik. Belum. Gus, di tempat saya terawih diberi jarak 1,5 meter, enggak apa-apa. Menghindari corona supaya selamat. Kan ditempati setan. Wah, setan mbahmu, Ramadan kok ono setan. Masuk, Toko Cat Lancar. Oke. Yang punya juragan cat mau datang? Halo, saudara Ati. Malam, Gus. Malam. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah baik. Sehat, Pak Adi? Sehat. Alhamdulillah. Gini kita kali kedua ya, live bareng. Ya. Luar biasa, Pak Adi. Ini ya, Gus. kita kali kedua ya. Dengar-dengar Toko Cat Lancar punya hadiah umroh untuk customer. Mbok cerita, Pak Adi. Ya, Gus. Jadi kita bersyukur sekali. Sebelumnya sebentar ya, Gus. Saya mau mengucapkan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara saya yang beragama Muslim. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan kelancaran sehingga puasanya menjadi berkah buat kita semua. Amin. Nah, ini yang di Toko Cat teman-teman Facebook saya sambungkan ke Instagram ya. Lihat sebentar. Gimana? Oh Pak iya. Ya, jadi kan gini Pak Adi, ini program umrohnya gimana itu? Jadi di Toko Cat Lancar itu, Gus, jadi mulai dari bulan Februari, itu setiap pembelian barang apapun, itu mendapat kesempatan untuk menang 2 paket umroh spesial, itu 2 kali Jumatan dan 12 hari. Nah, itu sudah akan diundi, Gus. Akan diundi nanti, harusnya kan, kalau tidak ada pandemi Corona, sebenarnya ini kan kita lagi expo di JCM seperti biasanya yang tahun lalu itu loh, Gus. Tapi karena ini ada suasana seperti ini, jadi kita nggak bisa sebenarnya. Jadi promonya ini akan diundi berhenti tanggal 10 Mei ini, Gus. Dan akan diundi ya, maka yang belum diundinya tanggal 15, Gus. Oh, 15 ya? Ya, diundinya tanggal 15. 2 paket spesial, Gus. Jos. Ya. Saya lihat kok Toko Cat Lancar selalu punya kegiatan untuk berbagi manfaat terus ya, Pak Ati? Ya, Gus. Ya. Rencana ada program apa lagi ini? Ini, Gus, jadi kita sebelumnya terima kasih kepada PT Jotun Indonesia yang sudah selalu support kita. Dan malam hari ini PT Jotun Indonesia bekerja sama dengan Toko Cat Lancar memberikan 30 pel, Gus, 30 pel untuk masjid-masjid di wilayah yang ada di... Saya sudah dapat 2 masjid, malam hari tinggal 4 masjid lagi. Oh ya, berarti tinggal 4 masjid, Gus. Itu berarti ada 4 masjid lagi yang semuanya aturan mainnya ada di Instagram kita, di Toko Cat Lancar _id. Mungkin semua yang ikut acara pada malam hari ini bisa langsung lihat acaranya. Sampai tadi udah hampir 80 masjid yang daftar, Gus. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan jadi berkah, Gus, buat kita semua. Cat Jotun itu cat ini, Gus. Kenapa, Mas? Cat Jotun itu cat yang dipakai buat ngecat masjidnya di pondok pesantren itu, Gus. Pondoknya Gus Miftah. Nah, insya Allah besok dicat lagi ya, Pak ya. Oh ya.
Jadi teman-teman Jotun dengerin kok ini, Gus. Amin. Ya, amin. Pak Oti, ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup, Gus. Terima kasih buat Gus Miftah yang udah mau memberikan tausiah online buat kita semua, buat sahabat lancar. Dan secara khusus malam ini saya minta Gus Miftah untuk bisa mendoakan semua sahabat lancar, semua keluarga besar lancar grup, teman-teman Jotun, dan semua yang ada di followers ini, supaya kita semua bisa tetap sehat, terlindung dari virus corona, dan kita semua bisa terus beraktivitas, Gus. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Pak Oti. Saya doakan semuanya sehat, mudah-mudahan toko channelnya semakin lancar. Amin. Amin. Terima kasih ya, Gus. Lancar, urusan pasti lancar. Terima kasih, lancar. Terima kasih, Gus. Ya. Oke, lanjut. Kita ke pertanyaan. Oke. Masuk kembali ke pertanyaan-pertanyaan. Ya, iklannya selesai. Oke ya. Gus, Masjid Al-Hikmah butuh cat. Gus, kamu langsung japri Mbak Eva Andriani kepada asistennya Gus Miftah, santrinya Gus Miftah, Mas Andre. Nomornya ada di bio Instagram. Ya, di bio Instagram. Ini juga sama. Gus, saya masih jadi TKI. Apa bisa saya ngajuin buat masjid saya di Klaten, Gus? Nanti langsung japri Mas Andre saja. Nanti kalau memang banyak, nanti kita survei yang paling membutuhkan yang mana. Begitu Pak Faiz ya. Gus, kalau kejadian nanti subuh nggak terjadi, berarti hadisnya itu kurang sahih ya? Bukan kurang sahih. Kan tahunnya tidak disebutkan. Itu loh. Kan kita antisipasi karena tahunnya itu tidak disebutkan. Cuman kalau terjadi 15 Ramadan pada hari Jumat seperti ini, gak ada tahun. Kamu jangan nyalahkan hadis, kan? Tahunnya tidak disebutkan. Sama hanya orang yang bilang dukun macam-macam itu gak ada tahun. Gak ada tahun. Maka jangan nakut-nakuti. Kalau saya masih optimis, insya Allah Allah akan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Dunia belum akan selesai pada tanggal 15 Ramadan. Kalau toh harus selesai, kita berdoa semoga semuanya kita diakui sebagai umatnya Allah, hambanya Allah, umatnya Rasulullah. Semuanya mati dalam keadaan terbaik. Amin Allahumma amin. Oke ya. Tolong yang ini cacat, nanti segera japri di Mas Andre. Nanti akan kita pilih yang paling memungkinkan. Artinya yang paling butuh. Nanti kita seleksi. Oke ya. Oke. Masih ada waktu 8 menit. Ini cangkemnya bosok. Aku seneng lah tahun-tahun ini. Saya kermania sepenuhnya. Gus, apakah di bulan Ramadan boleh tidur sampai maghrib? Oleh. Orang tangi meneh, orang apa-apa. Ini poso. Saya dipikir mau turu. Apakah bulan Ramadan boleh tidur sampai maghrib? Boleh, nggak apa-apa. Kue ratangi neh, yura apa-apa. Ya, sekali lagi chatnya khusus buat masjid, tidak untuk rumah. Untuk masjid. Untuk masjid Pak Faiz ya. Bukan untuk rumah. Gus, bagaimana tentang meteor yang akan menabrak bumi pada pertengahan Ramadan? Enten nono sesuk. Wis dijawab kuat mau takon ke wae. Aduh, mati lampu saudara-saudara. Kiai viral mati lampu. Mesake. Ya, mau mati lampu kita selawatan dulu ya. Hasbi, langsung murid, perlu diselamati langsung murid. Halah, Kiai viral mati lampu. Omai Gus Miftah mati lampu jeglek. JCI loh. Kiai viral lampunya jeglek. Yo ngalah, masa kira kuat bayar listrik iki loh. Ya Allah. Hei, lampunya hei. Jeglek baik kepiye iki? Masa di sini-sini karo netizen iki lagu Kiai viral lampunya mati. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Aku tidak ada bajigur. Orang bayar listrik ya bah ya. Mantane. Ya, mati lampu. Hei. Liane dipateni dhisik men ora jeglek. Wah, iki live paling ngeror iki.
Urusan bersama toko cat lancar, ngajinya catnya lancar, ngajinya nggak lancar, mergo mati lampu. Oh alah listrike. Kok jadinya Mbak Marisa Kenzi kok malah ajep-ajep kuwi lampune. Aduh. Sakit. Wes saiki lho ya. Kowe lampu mati bingung apa meneh dipateni nyawamu. Ayo. Sabar selama pati kemungkinan 5 menit to santai wae. Toko cat lancar. Muga ndang angsal karo sponsor bah. Royatul Ifadah. Amin. Lampu diskonan nggih bah matane. Aduh, ini viral nih. Live lampunya mati, ini menjijikkan nih, Jan. Halah, Gusti Allah. Langsung kemeringat, aku dibully netizen aku. Ketahuan listriknya subsidi. Orang, ngawur wae. Enggak, ini kan karena banyak pakai toh untuk santri, untuk masjid, untuk macam-macam. Jadi kadang-kadang jeglek. Wih, rasa cerewet. Bayar-bayarin listrik kok malah mau. Pak Tani Indri. Jangan memalukan saudara-saudara. Ini tanda-tanda toko cat lancar harus nambahin saudara-saudara. Gus, besok pagi kalau baca apa terdengar suara gemuruh. Subhanal Kudus, Rabbunal Kudus. Saya ulangi. Subhanal Kudus, Rabbunal Kudus. Bah, niku listriknya keberatan beban, katanya Mas Udin. Berat bebannya kaya urip mulai. Tapi apik ya, besok sekali-kali kita pengajian live enggak ono lampu apik ya, los ra rewel kok ya. Modar apa wis. Ya Allah, mesake ngene Gus Miftah lampune mati, kejeglek. Aduh, kan. Memalukan. Iki malah geri. Yang butuh-butuh cat tadi tolong dijabri ke nomor asistennya Gus Miftah, santrinya Gus Miftah Mas Andri. Nanti kita seleksi ya. Lampune ambiar, malah disko bah baik. Mas Sofyan Afandi, disko bah. Rasa alasan Gus, lambemu kok gini bayar listriknya pondok weh. Sengit tahu. Memalukan saudara-saudara. Ini. Dari Ezra Nawarstu. Gus, bagaimana cara mau mu'alaf? Ya kamu harus yakin. Kamu masuk Islam tidak boleh ada paksaan. Saya sekian banyak orang yang masuk Islam melalui saya, semuanya nggak ada paksaan. Semuanya karena keinginan pribadi. Jangan memaksakan kepada siapapun ya. Dan meyakinkan orang tua, matur yang baik sama orang tua. Ya. Saya mau pindah agama karena begini, alasannya begini. Itu ya. Sebenarnya kalau soal anak mau pindah agama, itu bahasa Al-Qur'annya kan begini. Apa kayak? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tutihuma. Kalau kamu diajak musyrik, kamu boleh tidak taat. Artinya kalau kemudian kamu diajak musyrik, kamu boleh tidak taat, tapi wasahibuma. Tetap kamu hormati, kamu bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Tapi tidak harus taat. Artinya sebenarnya orang mau pindah agama keyakinan kalau kamu sudah dewasa, itu tidak harus izin orang tua. Karena kamu sudah balik, sudah dewasa. Gitu loh. Kalau toh mau ngomong dulu sama orang tua, baik. Nah itu. Besok ini sponsori ganti PLN Gus. Ya amin. Wi PLN rungokno kupingmu wi, masuk kalah karo toko lancar. Jan. Malam hari ini tema pengajiannya apa? Ngaji mati lampu bersama toko cat lancar. Urusan lancar, urusan cat jadi lancar. Urusan ngaji modar listrike. Ya, nanti yang butuh cat Japri, nanti kita seleksi. Moto kocone dicopot, Gus. Baju gurung kocok motone. Moto kocone, ya Allah. Tinggal 2 menit. Ya, kebersamaan kita bersama Toko Cat Lancar. Kita ketemu lagi kapan, Pak Faiz? Tanggal 14. Tanggal 14 lagi nanti ada dengan Toko Lancar. Tapi ngajinya tetap lanjut ya. Oke. Yang mau nyponsori ngajinya Abah, ayo masuk. Iso 4.000 Facebook, 4.000 Instagram. Gimana? Gus, rahasia Bunda menjadi istri solehah. Ya karena suaminya soleh.
Kenapa Bunda menjadi istri solehah? Ya karena suaminya soleh. Gitu loh. Kayak saya kemarin, Abah, kenapa ini tahun 2020 kejadian-kejadian banyak yang mengagetkan. Banyak orang-orang alim, kiai meninggal dunia, seperti Guru Zuhdi Kalimantan. Banyak orang-orang baik meninggal, seperti Masjid di Kempot. Itu pertanda apa, Abah? Jawaban saya sederhana, itu bertanda bahwa kita juga akan mati seperti mereka. Bahwa kita juga akan meninggal seperti mereka. Mudah-mudahan kita bisa meninggal di bulan yang baik, seperti Guru Zuhdi, seperti Masjid di Kempot. Gitu saja kan? Oke, sudah berakhir. Kita ajak berdoa bersama-sama ya. Mohon maaf yang belum bisa saya jawab. Sekali lagi terima kasih kepada Toko Cat Lancar. Urusan cat pasti lancar. Terima kasih pada semua sahabat lancar sama sahabat Gus Miftah. Pengajian kita lanjutkan besok insyaallah. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asrif anal ghala wal waba wal bala wat taun wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih supportnya malam hari ini. Terima kasih Toko Cat Lancar. Terima kasih sahabat-sahabat online Gus Miftah. Tetap ngaji walaupun hanya melalui online. Sekali lagi besok pagi tutup pintu rumah setelah sholat subuh. Kalau ada suara gemuruh baca Subhanal Kudus, Subhanal Kudus. Kemudian membaca Rabbunal Kudus. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.